Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, Nama saya Alif Iqmal Syah bin Safari. Saya akan memberikan sedikit perkongsian tentang sejenis bakteria yang juga menyebabkan penyakit berlevel pandemik. Seperti yang mana kita tahu, kita sedang menghadapi wabak COVID-19 yang juga merupakan satu penyakit yang berlevel pandemik. Jadi di sini saya berminat lah untuk berkongsi dengan berkongsi dalam video saya satu juga jenis penyakit yang berlevel pandemik pada tahun 70-an, yaitu penyakit hawar. Oke. Penyakit hawar ini disebabkan oleh satu bakteria yang bernama Yersinia pestis. Oke. Yersinia pestis ini pada tahun 70-an juga disebut sebagai Pasteurella pestis. Oke. Seperti yang kita tahu, COVID-19 dibawa oleh beberapa host juga, yang dimana dia orang makan tuh hewan-hewan eksotik semua tuh. So Yersinia pestis nih, hawar nih juga ada hostnya adalah tikus, yaitu hawar nih disebabkan oleh infeksi rodentia dan juga pembawanya adalah tikus. Baik. Hawar juga dikenali sebagai Black Death dan juga infeksi tikus. Oke. Sebab infeksi adalah disebabkan oleh infeksi rodentia luar, yaitu tikus. Baiklah, sebelum saya menceritakan sedikit bagaimana Yersinia pestis boleh menjangkiti manusia, kronologi pathogenicity Yersinia pestis ini, saya akan bercerita sedikit tentang ciri-ciri organisme Yersinia pestis ini. Oke, bagaimana bentuk dia, diagnosisnya macam mana, dia ini perlu apa, keperluan kehidupan dia dan sebagainya lah. Oke. Baik, move on untuk ciri-ciri tentang Yersinia pestis. Di sini saya akan explain pasal bentuk dia, gram dia, keperluan oksigennya, motility dia, pembentukan spora atau tidak, dan macam mana kita mau kenal pasti itu bakteria itu Yersinia pestis ataupun bukan. Baiklah, kita mulakan dengan bentuk dia. Yersinia pestis nih, bentuk dia adalah bentuk rod. Gram bakteria ini adalah bakteria gram negatif. Baiklah, keperluan oksigen ini dia adalah bakteria fakultatif anaerob. Fakultatif and aerob, yaitu dia boleh hidup dalam keadaan dengan keadaan kehadiran oksigen ataupun tanpa oksigen. Motility, adakah dia boleh bergerak atau tidak? Dia ada tidak motile sebab dia duduk dalam darah. Baiklah, pembentukan spora, tidak membentuk spora, tidak spora. Macam mana kita kenal pasti, yaitu diagnosis adalah menggunakan pencelupan Wesen. Jadi bila kita guna pencelupan Wesen stain itu, nanti dia akan membentuk, kita akan nampaklah dekat mikroskop tuh, dia akan jadi bentuk ada safety pin lah dekat sini. So pencelupan Wesen nih, dia akan memberi warna kepada penghujung bakteria tuh. So nampak macam pin lah, macam pin yang macam pin tahu pin yang macam pin baju tuh, dia akan jadi macam tuh lah. So pencelupan Wesen ini juga akan memberi warna kepada penghujung bakteria tuh, so dia jadi macam bipolar lah. Oke. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang pathogenicity Yersinia pestis, yaitu bagaimana Yersinia pestis ini menyebabkan penyakit hawar kepada manusia.
Sorry, tidak pandai melukis, tapi at least kita mencoba lah kan. Baiklah, Yersinia pestis ini adalah satu petogen rodensia, yaitu dia menjangkiti di roden dulu, yaitu hewan rodensia liar. Jadi saya ambil sini contohnya tikus lah. Oke, so pada mulanya Yersinia pestis ini ada dalam roden liar. Jadi dalam darah tikus ini ada Yersinia pestis. Kemudian Xenopsila chyopis ini adalah nama saintifik ya. So kena garis. Nama saintifik mesti digaris, kalau tidak garisnya timbul di muka. Oke, so ini adalah flea. Ini adalah sejenis pinjal yang menggigit tikus dan menghisap darah tikus ini. So tikus ini sudah terinfeksi oleh Yersinia pestis. Yersinia ya ampun, salah. Yersinia pestis. Garisnya nama saintifik kena garis. Oke, dalam darah tikus ini ada Yersinia pestis. Kemudian flea ini pinjal nih, dia menghisap darah tikus nih. Darah tikus yang ada Yersinia pestis. Kemudian apabila selepas Xenopsila chyopis ini menghisap darah tikus yang terinfeksi oleh Yersinia pestis, jadi Xenopsila chyopis ini pun terinfeksi dengan Yersinia pestis. So dalam perut Xenopsila chyopis ini ada mengandungi darah tikus yang terjangkit Yersinia pestis nih. So ketika Yersinia pestis sudah berpindah dalam perut Xenopsila chyopis, dia menghasilkan coagules. So coagules nih, function dia adalah membekukan darah pada suhu manusia. So bila Xenopsila chyopis nih menghisap darah tikus, Yersinia pestis ini pun terpindah di dalam perutnya. Jadi apa yang berlaku dalam sini adalah Yersinia pestis nih dia menghasilkan coagules. Coagules ini terhasil, maka darah dalam perut pinjal ini membeku. Oke. Apabila darah ini membeku, pinjal ini pun dia tidak dapat makan. Jadi dia akan merasa lapar dan dia mencari sumber makanan yang lain, yaitu manusia. Baiklah. Bila dia pergi kepada manusia, pinjal ini pun dia gigit manusia dengan kasar. Jadi terhasillah luka dan pintu masuk untuk Yersinia pestis ini yang dalam darah beku ini untuk masuk ke dalam darah manusia. Baiklah, oke. Dan selepas Yersinia pestis ini dia masuk ke dalam manusia melalui darah yang terbeku dalam perut Xenopsila chyopis ini, maka manusia yang ini pun mendapat penyakit hawar, yaitu Black Death ataupun infeksi tikus. Jadi begitulah bagaimana Yersinia pestis ini dia menyebabkan penyakit hawar kepada manusia. Pada mulanya dia datang daripada tikus, dalam darah tikus itu, kemudian darah tikus itu disedot oleh Xenopsila chyopis, yaitu pinjal nih. Kemudian darah itu membeku dalam perut Xenopsila chyopis. Kemudian Xenopsila chyopis ini lapar, dia pun mencari sumber makanan yang lain, yaitu manusia. Dia menggigit dengan ganasnya, menyebabkan luka. Jadi lepas itu darah yang terbeku dalam ini dia bercampur dalam darah manusia, dan begitulah Yersinia pestis menyebabkan penyakit hawar ini kepada manusia. Baiklah, itu saja penerangan tentang bagaimana Yersinia pestis ini menyebabkan penyakit hawar kepada manusia. Itu saja yang saya boleh kongsikan dalam video saya ini. Segala kurang daripada saya,
yang mana saya salah tolong betulkan. Dan semoga apa yang saya share dapat dapat menambahkan lagi ilmu yang menonton video ini, dan juga saya harap saya juga dapat memperluas lagi lah ilmu yang saya pelajari dalam subjek microbiology 2 semester ini. Sekian dan terima kasih.